Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini cita-cita kita ini, ya. Jadi setiap yang bernyawa pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan hanya saja amalan kita akan disempurnakan kelak pada hari kiamat. Jadi sekalipun kita mati, kalau kita menyimpan aset-aset yang memang akan menambah harga pahala kita, akan berjalan terus. Ya, akan berjalan terus dan akan disempurnakan pada hari kiamat. Kemudian Allah Ta'ala jelaskan, paman zuziya anin nar, barang siapa yang Allah jauhkan dirinya dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan Allah masukkan dia ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh beruntunglah dia. Ini cita-cita kaum mukminin. Ya, cita-citanya apa? Masuk surga karena Allah Jalla wa Ala. Ya, masuk surga. Ya, karena Allah Ta'ala. Ini cita-cita. Ya, sehingga kita harus mempersiapkan untuk menuju ke sana. Ada proses, aktivitas, kegiatan, ya, yang tidak mudah. Allah Jalla wa Ala memperingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, ya, dan persiapkan dirimu untuk hari besok, ya. Jadi persiapan kita, siapkan apa yang telah kita lakukan hari ini, ya. Kita catat dari saya bangun tadi, apa yang telah saya lakukan, aktivitas beribadah kepada Allah. Jangan-jangan semuanya yang saya lakukan adalah bukan ikhlas karena Allah, ya, karena perkara-perkara yang lainnya, sehingga dia khawatirkan ibadah yang kita anggap itu adalah berpahala hancur, luntur, punah, ya, tidak tokcer, ya, menjadi mandul dengan sebab perkara tersebut terjangkit penyakit-penyakit, yaitu diantaranya adalah kesyirikan, riya, ya, ujub dan yang lainnya. Ya. Kemudian yang keenam, di antara terapi agar seorang mukmin menjadi orang yang ikhlas beribadah kepada Allah, ya, adalah melakukan ibadah dengan diam-diam. Ya. Jadi ibadah-ibadah yang sunnah dilakukan dengan diam-diam, ya, tersembunyi, ya, menyendiri, ya, seperti melakukan sholat qiyamul lail. Biasakan melakukan sholat qiyamul lail, karena ketika dia melakukan qiyamul lail tidak ada yang melihat, ya, tidak ada yang melihat. Ini membiasakan dirinya adalah melakukan aktivitas dengan ikhlas, ya, berbeda dengan sholat berjamaah. Ya, ini adalah memang perintah-perintah yang harus dilakukan dengan terang-terangan. Gak mungkin ketika dia ditanya, kok tidak sholat zuhur, asar, wah saya tersembunyi, tidak dilihat orang. Ya, ini tidak boleh. Ya, perkara yang memang diperintahkan untuk dilakukan dengan terang-terangan, lakukan dengan terang-terangan. Tetapi ada perkara-perkara, ibadah-ibadah yang memang ibadah ini adalah bisa dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Ya, dilakukan dengan sembunyi, ya, sampai tidak terlihat. Bahkan ada banyak kisah para ulama, sampai dia menulis kitabnya tidak pernah dipublikasikan, ya, tidak pernah dipublikasikan. Baru ketika dia wafat, kitabnya itu dilihat begitu banyak, baru dicetak, ya, sampai seperti itu. Dia khawatirkan ketika dia hidup, khawatir kitab tersebut adalah tersebar, lalu timbullah sifat-sifat yang akan membinasakan daripada amalan-amalan saleh kita, ya, yang kita menganggap bahwa itu adalah amalan baik, tetapi kelak di yaumil qiyamah bisa jadi wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Ya, amalan itu akan menjadi, ya, debu yang berterbangan, ya, dengan sebab kita melakukan amalan-amalan yang menghancurkan daripada perkara tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya adalah berlindung, ya, ta'awuz, berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan. Karena syaitan ini senantiasa mempunyai karakter asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Itu dalam surah Al-Baqarah, ya. Syaitan itu karakternya membisik-bisikan al-faqr, kepakiran. Besok bagaimana? Ya, begini bagaimana? Ditakut-takutin kita dan diperintahkan untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Itu karakter syaitan yang Allah jelaskan, ya. Ini karakter syaitan. Sehingga kita tidak bisa melawan karakter dia tanpa bantuan dari Allah Jalla wa'ala. Berlindunglah kepada Allah, meminta bantuan. Ketika mungkin kita dalam keadaan yang begitu genting dan cobaan semakin meruncing, ya, dan bisikan syaitan
semakin tajam kepada diri kita untuk melakukan hal-hal yang negatif, ya. Ketika dalam keadaan terpaksa, waduh bagaimana nih, pinjam, akhirnya minjam dengan riba misalkan, ya, melakukan hal-hal kemaksiatan. Wah, ini terpaksa begini, padahal sebenarnya dia bisa berlindung kepada Allah, meminta, bertawakal kepada Allah, ya. Sehingga Allah Ta'ala, ya, pernah menjelaskan hal ini, wa imma yang zago minasyaitan nazgung fasta'idz billah. Ya, jika syaitan itu mengganggu engkau tadi, udah pinjam sama orang susah, pinjam ituan aja yang gampang, riba, ya. Udah palingan bunganya berapa persen, jaminannya kamu kan punya semua, ya, motor ada, ya, STNK ada, komplit, ini udah kasih aja, cepat, jalan pintas, ya, menuju solusi, ya, dan seterusnya. Seharusnya dia berlindung kepada Allah. Ini bisikan syaitan, ya. Saya dibisikkan untuk terjerumus dalam perkara kemaksiatan. Berlindung kepada Allah dengan mengucapkan ta'awuz, ya, agar kita senantiasa menjadi manusia-manusia yang ikhlas. Kemudian berikutnya adalah mengenal bentuk-bentuk riya, ya. Bentuk-bentuk riya itu apa saja, ya. Kemudian juga merasa tidak aman. Kita merasa diri kita tidak aman terjatuh dalam perkara riya, ya, terjatuh dalam perkara riya. Jadi kita merasa jangan kita santai-santai aja, ya. Kita merasa aduh ini kayaknya saya kagak aman dengan gangguan riya. Riya ini selalu mengikuti saya. Saya harus berusaha menjauhkan perkara ini. Kemudian juga harus mengetahui dampak negatif dari perbuatan riya di dunia dan di akhirat, ya. Dampaknya apa? Ya, perbuatan riya ini adalah memang perbuatan baik, tetapi salah alokasi. Salah alokasi. Alokasinya bukan kepada Allah. Alokasinya bisa saja kepada manusia. Alokasinya bisa saja kepada atasannya, bisa saja kepada mertuanya, bisa saja kepada tetangganya dan sebagainya. Ya, jadi ibadah yang seharusnya ditujukan kepada Allah, ditujukan kepada selainnya. Ya, karena apa? Karena ingin dilihat. Ya, dari kata ro'a yara. Ya, lihat. Ingin apa yang dia lakukan tadi dilihat oleh Allah Jalla wa'ala. Sehingga hadis yang kemarin saya bawakan yang begitu panjang, ya, terkait dengan 3 kelompok, bahwa riya itu ada pada 3 kelompok tersebut. Allah Ta'ala summa amra bihi fasiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Allah perintahkan malaikat untuk melempar, menarik muka dari kelompok-kelompok tersebut, ya, kelompok orang yang mati syahid, kelompok orang yang menuntut ilmu dan mengamalkannya, menghafal Al-Quran. Allah perintahkan untuk ditarik mukanya dan dilemparkan ke dalam neraka dengan sebab karena di dalam perkaranya ada unsur-unsur sifat riya dan ujub, ya, yang menyebabkan amalannya adalah menjadi tidak sempurna, ya. Kemudian di antara dampak daripada riya adalah lebih bahaya bagi kaum muslimin daripada fitnah Masihid Dajjal, ya. Jadi fitnah Masihid Dajjal adalah ternyata tidak lebih bahaya daripada penyakit riya. Berarti penyakit riya ini lebih dahsyat daripada penyakit corona, ya. Kalau penyakit corona itu bisa dengan isolasi 2 minggu, ya, 2 pekan dia akan sembuh, ya. Tapi penyakit riya ini sangat kronis, ya, lebih dahsyat. Kemudian lagi penyakit riya ini lebih sangat merusak daripada serigala yang menyergap domba, ya. Ada 2 serigala kata Rasulullah, madibani ja'iani, ya. 2 serigala lagi ja'iani, lagi lapar, ya, lagi lapar. Kemudian ursila, diutus tuh 2 serigala tadi kepada fi gonamin, ya, kepada kelompok kambing. 2 serigala lagi lapar, nggak pernah dikasih makan, dilepasin di tempat pemukiman kambing. Tetapi itu tidak lebih dahsyat bahayanya dibandingkan daripada orang yang tergila-gila daripada harta, jabatan dan yang lainnya, ya. Termasuk itu tadi perkara riya tadi, ya. Ternyata kalau saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ilustrasi dengan seekor serigala yang begitu buas, ya, yang begitu kejam, yang begitu menakutkan,
Ternyata penyakit ria ini lebih buas lagi, lebih kejam lagi daripada dua serigala yang lapar tersebut. Kemudian di antara dampaknya yang lain, amal saleh akan hilang, ya. Pengaruh baiknya dan tujuannya yang besar bila disertai dengan ria. Ya, jadi amalan-amalan saleh kita, ya, dampaknya ya akan hilang. Ya, apalagi di zaman sekarang ini, sebentar-sebentar kalau kita lewat lagi sholat, foto cekrek, kirimin ke mana tuh? YouTube, ke Facebook, sedang sholat duha, sedang baca Al-Quran, sedang kajian. Waduh, banyak deh. Ini, aduh, benar-benar. Makanya saya juga main-main gituan nggak paham deh, karena ada unsur-unsur yang bisa membuat itu, ya, bisa membuat ibadah kita akan luntur. Ya, walaupun memang itu bisa menjadi wasilah dalam dakwah kita, tapi tadi bisikan syaitan itu adalah lebih dahsyat. Bisakah kita memanage hawa nafsu dan syaitan, ya, dibandingkan dengan kita berdakwah ikhlas karena Allah? Ya, ini sangat berat sekali. Ya, kemudian ria, perbuatan ria akan menghapus, ya, membatalkan amalan saleh, ya, tadi ya, dia akan menghapus, membatalkan amalan-amalan yang telah kita lakukan, ya. Ria juga termasuk daripada syirik khafi, ya, yang tersembunyi, syirik kecil, ya. Nah, ini bagian daripada perkara-perkara yang sangat urgen yang harus dijauhkan, dan masih banyak lagi, ya, dampak-dampak negatif daripada perbuatan ria yang kaum muslimin adalah harus paham dan memahami ini. Karena ketika dia tidak paham, maka, ya, yang kita anggap itu adalah ikhlas, dia akan hancur, dia akan luntur, ya, dia akan tidak berbekas, ya. Nah, kemudian ada juga perkara yang bukan daripada bagian ria, ya. Kalau dibilang itu perkara sebenarnya ria, tapi bukan bagian daripada ria, ya. Di antaranya adalah pujian manusia atas seorang hamba atas amalan baik yang ia lakukan, tetapi bukan tujuannya ingin dipuji, ya. Kita melakukan amalan soleh, ya, kita berdakwah, tapi kita tidak mau pujian, ya, tidak mau pujian, ya. Bagaimana Syekh Shalih Al-Utsaimin ketika beliau belajar dengan Syekh As-Sa'di, beliau cuma berdua saja. Agar tidak kelihatan beliau ini belajar, beliau seperti berdialog, seperti ngobrol biasa, ya. Sampai seperti itu, ya, dikisahkan oleh para ulama ketika Syekh Shalih Al-Utsaimin belajar dengan Syekh As-Sa'di, ya, Abdurrahman As-Sa'di, ya, untuk tidak terlihatnya bahwa beliau itu sedang belajar, beliau seperti berbicara saja, ya, menutupi daripada perkara tersebut, ya. Nah, ini kalau kita dipuji oleh manusia, tetapi tujuan kita bukan untuk dipuji, ya, tidak untuk dipuji, seperti apa yang telah dijelaskan dalam hadis yang panjang tadi, ya, yaitu ketika dia mengatakan, kata Allah, qala fama amilta fiha, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat yang aku berikan kepada engkau? Dia katakan, kelompok orang yang mati syahid, qataltu fika hatta tushhidtu, ya, aku ini berperang di jalan engkau sampai aku ini mati syahid, ya Allah, kata kelompok orang yang mati syahid. Maka kata Allah, kadzabta, engkau dusta. Ya, engkau melakukan itu supaya li'an yuqal jariun, supaya engkau itu dikatakan bahwa engkau adalah orang pemberani, orang yang selon, orang yang tidak takut musuh, ya, dan sebagainya, ya. Faqad qila, dan sungguh itu telah diucapkan, telah dipuji-puji bahwa engkau adalah seorang pemberani, adalah orang yang begini dan begitu ketika hidup di dunia, ya. Begitupun orang yang menuntut ilmu, ya, ketika dia menuntut ilmu, mengamalkannya, menghafal Quran, ditanya oleh Allah digunakan apa? Dia katakan dia adalah menuntut ilmu, mengamalkannya karena Allah, dan dia membaca Al-Quran di jalan Allah. Allah katakan, kadzabta, engkau dusta. Engkau melakukan itu supaya engkau dikatakan alim, supaya engkau dikatakan qari. Faqad qila, sungguh itu telah diucapkan. Nah, ketika kita dipuji oleh seseorang, maka sebenarnya ini adalah bukan bagian daripada ria, tetapi jaga hati kita, jaga, jangan sampai kita terpleset daripada pujian ini. Seperti kisahnya tadi Abdullah Al-Qasimi dengan pujian yang begitu tinggi, para ulama mengatakan laqad ishtara Husaimiyu bi kitabihil jannah. Sungguh
Qusaimi itu, Abdullah Al-Qusaimi ya telah memberi surga dengan maharnya kitabnya tadi. Ya, sampai akhirnya dia merasa bangga, merasa ujub, merasa ria dan sebagainya. Qadarullah wa masya'a fa'al, dengan berbagai macam cobaan yang Allah Ta'ala berikan kepadanya, sampai dia akhirnya tadinya seorang ulama yang membela Ahlus Sunnah wal Jamaah berbalik 180 derajat menjadi orang ateis. Ya. Kemudian yang kedua, giatnya seorang hamba dalam berbuat kebaikan ketika ada orang yang melihatnya, ya, dan ketika menemani orang-orang yang ikhlas, ya, atau orang-orang saleh. Jadi dia memang giat dalam melakukan ini dan dia diniatkan karena Allah, ya, bukan karena yang lainnya, ya, bukan karena yang lainnya, tetapi adalah dia melakukan hal tersebut ikhlas karena Allah Jalla wa Ala, ya. Dia giat melakukan seperti kita menghafal Al-Qur'an, ya, kemudian mengajarkan anak-anak didik kita agar tidak tersesat, ya, kemudian kita menanamkan tauhid kepada mereka. Ini ikhlas karena Allah. Ya. Kemudian juga yang berikutnya menyembunyikan dosa. Ya. Wajib bagi seorang mukmin atau mukminah, ya, untuk menyembunyikan dosa dia. Dia melakukan dosa, jangan diumbar. Wah, saya dulu begini, saya dulu begitu, sehingga wah kamu begini hebat ya, kamu sekarang bisa jadi begitu. Ya. Saya pernah ketemu seorang tukang mabok, ya, wah tiap hari mabok terus, ya. Dia nasihatin, ya, kamu jangan mabok seperti saya, ya, jadilah orang-orang yang soleh. Masya Allah, kan kamu begini, iya, kata dia. Coba kamu kalau sekolah itu guru kamu ngajarin kamu kebaikan. Tapi kalau kamu sudah jadi presiden, sudah jadi apa, kamu datang ke sekolah itu, gurunya tetap jadi guru kan? Iya. Nah itu pun saya, dia bilang gitu. Ya, jadi dianya tetap begitu maksudnya. Iya. Nah, tapi kita jangan seperti itu ya. Jadi kita jangan seperti itu. Ini hanya kisah saja yang pernah terjadi. Kemudian mengenakan pakaian-pakaian indah. Ya, ini juga bukan bagian daripada orang-orang yang ria. Ya, bukan bagian daripada sombong. Kadang orang menetapkan sombong itu salah. Wah si anu sombong, bawa mobil baru, bawa HP baru, wah sombong dia. Padahal itu bukan definisi sombong. Sombong itu al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Itu sombong. Ya terkadang manusia, ya khususnya kaum muslimin, menetapkan kata-kata syariat itu tidak sesuai. Ya, kemarin saya jelaskan masalah kesyirikan. Kamu syirik saja sama saya, ini salah. Itu pun salah. Kamu sombong saja nih, kata. Wah, padahal yang dia maksud sombong di sini bukan seperti kaidah sombong. Ya, kaidah sombong itu tadi al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Ya. Jadi ketika seseorang mengenakan pakaian indah, ya baju bagus dan sebagainya, ini bukan bagian daripada ria jika memang perkara itu adalah dibutuhkan. Ya, nah ini adalah bagian dari bagian-bagian perkara yang mungkin bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam menerapkan perkara ikhlas, karena memang perkara ikhlas ini adalah perkara yang tidak mudah, ya, dan kita berusaha sekuat tenaga agar kita bisa menjalani daripada perintah Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian wafat melainkan di atas syariat dinul Islam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.